Baik, Ikhwan Fillah, kita akan menjawab beberapa pertanyaan di sini. Sebagian ikhwan yang mengajukan pertanyaan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kami yang awam ini terkadang bingung karena anak-anak muda yang keluar sekolah terkadang menentang dakwah ini dan tak mau kumpul. Tapi dia menyampaikan tauhid dan mendakwahkan salaf juga. Ada pertanyaan yang serupa juga. Bolehkah saya menyekolahkan anak saya di sekolah mirip-mirip seperti sekolah sunnah? Karena di sekolah tersebut banyak syubhatnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tadi sudah kita sebutkan pentingnya kita menazar ataupun memeriksa dengan teliti. Ya, kalau perlu kita kuliti sebelum kita menitipkan anak kita untuk bersekolah di sebuah sekolah, perlu kita kuliti dulu sekolah itu, apa saja yang diajarkan di dalamnya. Kira-kira selamat enggak anak kita kalau kita sekolahkan di situ? Atau selamatkah saya apabila belajar di situ? Kalau ternyata manhaj sekolah itu tidak jelas atau bahkan bukan bermanhaj salaf, ini kita telah melakukan satu mukhatarah, yaitu kita membahayakan keselamatan agama kita. Kita membahayakan keselamatan agama kita. Demikian ikhwan fillah, ya. Jadi kita harus teliti, kita harus menazar, kita harus menelaah dengan seksama. Janganlah kita sembrono dan gegabah. Janganlah kita terburu-buru hingga akhirnya kita menyesal, ikhwan fillah. Nah, banyak sekarang ini orang-orang yang mengatasnamakan salaf dan mengklaim mereka sebagai seorang yang bermanhaj salaf. Akan tetapi kenyataan yang kita lihat, mereka jauh dari manhaj ini. Ya, sebagian orang ada yang mengatakan akidah saya salaf, tapi manhaj saya yang lain. Manhaj saya ikhwanul muslimin. Ya, tapi saya akidahnya salaf. Orang yang mengatakan seperti ini adalah orang yang tidak mengerti manhaj salaf ikhwan fillah. A'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Tadi sudah kita sebutkan bahwa manhaj itu, ya, itu lebih umum, lebih luas cakupannya daripada akidah. Jadi dia tidak terlepas dari akidah. Orang yang berusaha untuk memisahkan antara akidah dan manhaj adalah orang yang tidak mengerti manhaj. Ya, seperti dia mengatakan tadi, akidah saya salafi, saya juga mengajar buku-buku akidah, saya juga belajar buku-buku akidah salaf, tapi manhaj saya ikhwani. Nah, ini orang yang tidak mengerti manhaj salaf. Karena kalau dia berada di atas manhaj salaf, ya, dia berada di atas akidah salaf, artinya seharusnya dia berada di atas manhaj salaf. Kalau dia mengaku sebagai seorang salafi, ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi orang yang memisahkan antara keduanya, ya, dia mengatakan akidah saya salafi tapi manhaj saya bukan salafi, ini adalah orang yang tidak mengerti manhaj salaf. Seperti yang dikatakan oleh para ulama tadi, ya, di antaranya Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, beliau mencontohkan seperti Khawarij. Khawarij berada di atas akidah salaf tapi manhajnya bukan salafi. Ya, di dalam bab mengkafirkan para pelaku dosa besar. Ya, demikian pula kelompok-kelompok yang ada sekarang ini. Mereka kalau kita lihat sepintas selalu akidahnya salafi, buku-buku yang dipelajari juga buku-buku akidah salaf. Tapi setelah kita teliti, kita bongkar, ya, kita bedah, ya, kita lihat isinya, ternyata apa? Ya, memang akidahnya dia belajar kitab tauhid, Fathul Majid, akan tapi manhajnya, ya, sikapnya terhadap, ya, kita katakan kaum muslimin misalnya, atau sikapnya terhadap penguasa, ya, mirip-mirip atau bahkan berada di atas manhaj Khawarij. Ya, berada di atas manhaj Khawarij. Nah, ini bukan salafi. Ini bukan salafi dan tidak berada di atas manhaj salaf, ikhwan fillah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, jadi ya hendaknya kita betul-betul meneliti, memeriksa sebelum kita belajar dari sebuah lembaga atau di sebuah lembaga. Ya, hendaknya kita tanya dulu kepada ulama ahlus sunnah, ulama yang dikenal manhajnya, ya, ulama yang dikenal manhajnya, dikenal di atas manhaj salaf, dikenal sebagai seorang ulama salaf.
yang tidak diragukan lagi keilmuannya. Kita tanya dulu tentang manhaj ataupun tentang lembaga ini. Apakah lembaga yang seperti ini ya kita boleh menuntut ilmu dari mereka atau tidak? Ya, sebagaimana kita katakan tadi, ya pesan dari Ayyub As-Sirtiyani, ya. Sesungguhnya di antara kebahagiaan seorang hadas seorang pemuda adalah Allah Subhanahu wa taala memberinya taufik untuk belajar dari seorang ahlus sunnah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahlu dzikri jika kamu tidak mengetahuinya. Maka di dalam bab ini ya bukan termasuk ghibah dan bukan juga termasuk ya, kita menggunjing. Jika kita mempertanyakan sebuah lembaga atau mempertanyakan seseorang yang mengajarkan ilmu tentang fulan ini, siapakah dia? Sammu lana rijalakum. Coba sebutkan kepada kami siapa-siapa saja rijal kamu. Nah demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari, ya. Bahwa dahulu para ulama salaf menguji manusia itu dengan sunnah. Menguji manusia itu, mengukur manusia itu dengan as-sunnah. Bagaimana sikapnya terhadap sunnah, bagaimana sikap terhadap manhaj salaf, bagaimana sikap terhadap manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Di dalam bab-bab di mana di situ terjadi perbedaan antara seorang ahlus sunnah dengan seorang ahli bid'ah. Misalnya di dalam bab asma wa sifat atau di dalam masalah sikap terhadap para pelaku dosa besar. Ya, di dalam bab iman dan bab-bab yang di situ terjadi perbedaan ataupun dibedakan antara seorang ahlus sunnah dengan ahli bid'ah. Misalnya di dalam sikap terhadap para sahabat, sikap terhadap ahli bait. Ya, jika sikapnya ternyata mirip atau sama dengan manhaj ataupun sikap yang dimiliki oleh Syiah, maka kita harus menjauhinya, kita harus mencurigainya. Kalau dahulu ikhwan fillah, ya, para ulama menahan diri untuk menimba ilmu dari seorang yang dikatakan atau dikabarkan bermanhaj atau berakidah Asy'ari, ya, apalagi sudah terbukti secara jelas bahwasanya dia adalah seorang Asy'ari dan penganut paham Asy'ariyah, maka itu lebih-lebih lagi ya untuk kita menahan diri dan tidak menuntut ilmu darinya. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Anak ikut-ikutan mengaji di sebuah jemaah yang bukan salafi. Ya, apakah boleh? Ya jelas enggak boleh. Ya. Jangan bermain-main dengan api. Ya. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Nah, ini adalah hal yang sangat berbahaya. Menjadikan agama kita sebagai ajang perdebatan. Wah, mungkin ini benar, coba dulu. Masuk dulu, buktikan dulu sesatnya. Ini salah, ikhwan fillah. Ya, sebagian orang ya dibodoh-bodohi oleh ahli bid'ah atau orang-orang awam. Dia mengatakan, "Dari mana kamu tahu dia sesat? Coba dulu. Mana tahu enggak sesat?" Ya enggak boleh seperti ini, ikhwan fillah. Apa pesan dan wasiat dari para ulama salaf? Fanduru. Ya bukan dicoba dulu, tapi dinadhar. Bukan dicoba-coba dulu, Syiah sesat atau tidak ya? Ini salah, ikhwan fillah. Itulah yang menimpa Ibnu Aqil. Dia coba-coba membaca buku-buku Mu'tazilah. Ketika dilarang oleh teman-temannya, dia justru marah dan berkata, "Teman-temanku ini menghalangiku dari ilmu yang banyak." Ujung-ujungnya bagaimana? Dia menjadi seorang yang menakwil sifat-sifat Allah sama seperti Mu'tazilah. Menakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sama seperti Mu'tazilah. Walaupun dari lisannya dia tidak mengatakan saya seorang Mu'tazili. Tapi apa yang terjadi? Dia menakwil sifat-sifat Allah sama seperti yang dilakukan oleh Mu'tazilah. Dia sendiri tidak mengatakan saya seorang Mu'tazili, saya sudah pindah dari seorang Ahlus Sunnah kepada Mu'tazilah, tidak. Tapi coba lihat sedikit demi sedikit bergeser. Ya, sedikit demi sedikit bergeser. Jatuhlah dia kepada apa yang menimpa Al-Mu'tazilah, yaitu menakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dicoba dulu, ya, baru kemudian kita buktikan sesatnya, baru kita keluar. Percayalah, ketika kita masuk, kita coba dulu, kita tidak akan mau keluar lagi. Ya, dan susah untuk keluar, susah untuk melepaskan syubhat yang kadang menempel dalam benak dan dalam hati kita. Ya, ingat pesan Al-Imam Az-Zahabi
Dahulu para ulama salaf senantiasa berpesan kepada murid-murid mereka, inna syubha khattafah wal qulubu dha'ifah. Sesungguhnya syubhat-syubhat itu sangat cepat sambarannya, tahu-tahu saja. Maka jauhkanlah diri kita dari membaca buku-buku bid'ah, mendengarkan perkataan-perkataan ahli bid'ah atau orang-orang yang enggak jelas manhajnya. Ya, janganlah ya dengan mudahnya kita tertipu. Ya, janganlah terlalu lugu di dalam agama kita. Ya, jangan jadikan agama kita sebagai bahan permainan, bermain-main terhadap perkara atau urusan agama kita. Ini sangat berbahaya, ikhwan fillah azani Allah wa jami'an. Ya, apakah boleh? Enggak boleh. Dan apakah benar akidahnya? Ya, tidak benar tentunya, ikhwan fillah. Ya, karena ya kita yakin bahwa satu-satunya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala adalah jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi telah meletakkan para sahabat di pangkal jalan itu, dan ujungnya adalah surga. Dan itulah dia manhaj ma ana alaihi wa ashabi. Apa-apa yang aku dan sahabat-sahabatku berada di atasnya, itulah manhaj salafus saleh. Itulah ihdinas siratal mustaqim. Itulah siratal mustaqim yang kita minta di dalam salat kita. Kita minta, ya Allah, berilah aku hidayah ilmu kepada manhaj salaf, dan ya Allah, bukakanlah hatiku untuk dapat menerima manhaj salaf itu. Karena ada orang yang belajar, ya, dapat hidayah ilmu kepada manhaj salaf, tapi ya statusnya sebatas ikut kajian salaf. Ikut kajian salaf banyak sekarang. Ikut manhaj salaf belum tentu. Orang-orang seperti ini yang doyannya ikut kajian salaf, ya kadang-kadang karena ya kejahilannya, karena dia tidak mau sungguh-sungguh ya mengikuti manhaj ini, mempelajarinya dengan serius, maka dia pun ya merasa bosan, lalu terkena penyakit futur. Akhirnya bagaimana? Sedikit demi sedikit dia berangsur ya menjauh dari majelis, mulailah absen, mulailah enggak nampak lagi di majelis ilmu. Ya kemudian apa? Tahu-tahu saja tiba-tiba saja dia sudah hadir di majelis ahli bid'ah. Tahu-tahu saja itu tiba-tiba sudah nyantol ke sana. Dulu ikut kajian salaf, tapi statusnya masih sebatas ikut kajian salaf. Maka dengan mudahnya dia nyantol ke majelis lain. Ya qanifidina azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, maka setelah kita minta hidayah ilmu kepada manhaj salaf ini, ya, kita minta kepada Allah agar dibukakan hati kita untuk dapat menerimanya. Ya, menerima manhaj salaf ini. Qanifidina azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Nah, coba lihat orang-orang yang mulai menjauh, ya, sebagaimana dikatakan oleh para salaf, di antaranya adalah ya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, inna syaitan dhi'bu bani Adam kadhi'bil ghanam. Sesungguhnya syaitan itu ya ibarat serigala bagi Bani Adam, sebagaimana serigala yang mengincar kambing-kambing. Fayakhudhu asyata syada al-qasiyah an-nahiyah. Ya, serigala itu akan menerkam kambing yang syadzah, yang menyempal dari rombongannya, al-qasiyah, yang menjauh dari rombongannya. Ya, kalau kita dalam satu rombongan kita mulai berbelok, ya, rombongan terus kita belok kanan, nah inilah yang akan diterkam oleh serigala. Atau yang qasiyah, rombongan sudah jauh ke depan, dia masih di belakang, menjauh dari rombongan. Nah ini bakal diterkam serigala. Wan nahiyah, yang memojok. Ya, yang memojok. Artinya bagaimana? Yang berusaha untuk menjauh dari rombongan. Maka inilah yang akan diterkam oleh serigala, ikhwan fillah rahimani wa rahimah. Jadi janganlah kita pisahkan diri kita dari majelis ilmu. Ya, apalagi kita dapat anugerah yang besar, nikmat yang besar, yaitu kita dapat menghadiri majelis-majelis ilmu yang diisi oleh para asatiz salafiyah, ya, ustaz-ustaz salafi, ya, dai-dai salafi, ya, datang kepada kita ulama-ulama salaf, ya, ulama-ulama salaf yang dikenal manhajnya. Ini adalah anugerah dan nikmat yang besar. Ya, addu 'alaiha bin nawajis, gigitlah dengan gigi gerham kamu, ikhwan fillah. Karena banyak ya pihak-pihak yang berusaha untuk menariknya dan merampasnya dari kita. Kita lanjutkan lagi pertanyaan ini. Kan dia pakai pakaian dan tampangnya orang alim, ya, sepertinya berilmu. Nah ini
Tadi sudah kita sampaikan kisah Amr bin Luhai al-Khuzai yang tertipu dengan penampilan lahiriah, penampilan fisik. Dia lihat seorang kakek-kakek pakai jubah putih, jenggotnya putih, ya, bertawaf di Masjidil Haram, mengumandangkan talbiyah syirik. Dia katakan, wah ini luar biasa kakek ini. Nah, lalu dia tiru itu talbiyah syirik itu. Jadilah talbiyah itu dikumandangkan oleh manusia hingga datangnya Islam, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, mengembalikan talbiyah kepada talbiyah tauhid. Coba lihat awalnya dari mana? Dari ketertipuan pandangan mata. Ya, tertipu dengan pandangan mata. Wah, seolah-olah ini adalah sesuatu yang baik, tanpa bertanya siapa ini? Siapa orang ini? Jadi janganlah mentang-mentang pakai jubah, ya. Itu bukan ukuran sebenarnya, tapi kita tanya, ya. Nah demikian ikhwan fillah. Pakai lobe, ya seperti sebagian jemaah kita lihat seperti itu kan begitu ya. Kayaknya soleh, kayaknya alim, ya ternyata muta'alim, pura-pura alim atau so'alim. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ternyata dia adalah orang jahil, ternyata dia adalah asagir, ahli bid'ah. Ternyata dia adalah Abul Jahal, orang yang jahil. Ya, nah demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi jangan tertipu dengan tampang, jangan tertipu dengan penampilan fisik, penampilan lahiriah. Ternyata di balik itu adalah azab. Ternyata di balik itu adalah azab, ikhwan fillah. Azani Allah jami'an. Ternyata orang yang dilihat oleh Amr bin Luhai al-Khuzai tadi adalah iblis. Waliyadzubillah. Nah demikian. Orang tua saya seorang Asy'ari. Tadi Yusuf bin Asbar mengatakan ayah saya Qadariyah, paman-paman saya Syiah, tapi Allah menyelamatkanku dengan Sufyan Ibn Uyainah. Ya, selamat dia dengan seorang alim min ahli sunnah, seorang alim min ahli sunnah. Maka dari itu coba lihat Imam Malik bin Anas mengatakan, setelah dia mengatakan, dulu aku pernah bertemu dengan 70 orang di masjid ini, yaitu Masjid Nabawi. Tapi ternyata tidak ada satu orang pun yang layak untuk diambil ilmu dari mereka. Mereka mengatakan qala fulan qala Rasulullah, falam akhudh anhum syai'an. Namun tidak ada satu pun yang aku ambil dari mereka. Kenapa? Karena yang mereka sampaikan itu ternyata palsu, ternyata dusta, bukan ilmu. Akan dipedil. Ya, walau anna ahaduhum. Ya. Atau dia mengatakan, ya, walau anna ahaduhum ya utumina ala baiti mal lakana bihi amina. Mungkin seseorang dari mereka kalaulah dipercayakan, diamanahkan untuk mengurus baitul mal, mungkin dia seorang yang amanah. Sebagian orang mungkin nampak kesolehannya, namun itu tidak cukup. Ya, banyak orang-orang yang terlihat soleh, ahli ibadah, ternyata apa? Abul Jahal, artinya orang yang jahil, tidak punya ilmu, ikhwan fillah. Ya. Nah, apa kata Imam Malik? Walau anna ahadahu, mungkin kalau salah seorang dari mereka yang 70 orang ini, ya, utumina ala baitil mal, diamanahkan untuk mengurus baitul mal, mungkin dia orang yang amanah, lakana bihi aminan. Mungkin dia orang yang amanah, mungkin dia orang yang soleh. Itu kalau betul-betul soleh. Bagaimana kalau pura-pura soleh atau kelihatannya saja soleh, ternyata tidak soleh? Ya. Wakana yakum, itu mereka yang kata Imam Malik adalah orang-orang yang amanah kalau diberi amanah. Namun Imam Malik tidak mengambil satupun dari mereka karena mereka bukan ahli ilmu. Mereka bukan ahli ilmu. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wakana yakumu alaina Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ya. Fanazdahimu ala babihi. Nah dulu datang kepada kami Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Maka kami pun berdesak-desakan di pintunya untuk menuntut ilmu. Artinya bagaimana? Begitu mereka datang seorang ulama min ahli sunnah, maka mereka berduyun-duyun, berbondong-bondong, berdesak-desakan untuk menimba ilmu darinya. Nah ini bukti ketelitian mereka di dalam mengambil ilmu. Tidak hanya kita katakan terpesona ataupun tertarik hanya karena penampilan lahiriah belaka. Tapi mereka bertanya, melihat siapa ini? Jika seorang ahli sunnah, coba lihat. Mereka berbondong-bondong, berdesak-desakan, beramai-ramai untuk menuntut ilmu darinya. Demikian. Nah ini kita kembali kepada pertanyaan tadi.
Orang tua saya seorang Asy'ari. Kami berusaha untuk memperkenalkan kepadanya manhaj salaf. Namun kadang-kadang dia meminta kami juga untuk mendengarkan ceramah-ceramah dari ustaz-ustaz yang bermanhaj atau berakidah Asy'ariyah, agar beliau juga mau mendengarkan ceramah ustaz-ustaz salaf. Apakah kami boleh memenuhi permintaan mereka? Ini enggak ada tawar-menawar di dalam agama itu. Enggak ada toleransi di sini. Apa pesan dari para ulama salaf dahulu? Apa kita katakan perkataan Ayyub As-Sikhtiyani ketika seorang ahli bid'ah ingin menyampaikan satu ayat, tidak walaupun setengah ayat. Innama dinaka kata Ibnu Umar, ya, seorang sahabat Nabi yang mulia. Agamamu, jaga agamamu. Innama huwa dinuka wa lahmuka. Ini adalah darah dan dagingmu. Ya, jadi kita tidak ada toleransi di sini. Ya, kita dengar juga perkataan orang-orang filsafat. Supaya apa? Orang-orang filsafat itu juga mau mendengarkan ilmu dari kita. Nanti ujung-ujungnya ikhwan fillah, si filosof itu, ahli filsafat itu tetap dengan akidahnya, sementara kita sudah jadi seorang filosof. Ya, si Asy'ari ini tetap dengan akidah Asy'ariyahnya, sementara kita menjadi seorang Asy'ari. Si Mu'tazilah ini tetap dengan akidah Mu'tazilahnya, sementara kita berubah menjadi seorang Mu'tazilah. Jadi tidak ada toleransi di dalam bab ini. Ya, sebagaimana kita katakan, masalah talaqi ilmu ini adalah masalah manhaji. Nah, kalau kita kenal manhaj salaf dan tahu manhaj salaf, maka ketahuilah bahwa masalah talaqi ilmu ini adalah masalah manhaji. Ya, masalah manhaji. Ya, seorang salafi tahu dia dari mana dia belajar ilmu, dari mana dia menuntut ilmu, kepada siapa dia menuntut ilmu, apa yang harus dilakukannya ketika dia ingin menuntut ilmu dan wajib menuntut ilmu. Dia harus nazar, dia harus bertanya, dia harus mencari seorang alim min ahli as-sunnah. Nah, demikian. Allahu a'lam. Ustaz, bolehkah kita mengambil ilmu atau menghadiri kajian-kajian seorang ustaz salaf? Tapi di balik itu semua terdengar kabar bahwa ustaz tersebut pernah mengucapkan hal-hal yang kurang baik. Bagaimanakah sikap kami sebagai penuntut ilmu? Ini mungkin berkaitan dengan kisah Ibnu Qudamah Al-Maqdisi tadi, ya, dan saudaranya itu Abu Umar. Ya, tadi sudah kita sampaikan bahwa syahid, faedah yang kita petik dari kisah itu, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Utsaimin adalah kehati-hatian di dalam menuntut ilmu. Itu dia. Di mana Ibnu Qudamah dan saudaranya menahan diri untuk sementara waktu tidak menuntut ilmu dari Ibnu Abi Asrun, karena terdengar kabar bahwa ia adalah seorang Asy'ari. Namun setelah jelas clear masalahnya, ternyata Ibnu Abi Asrun ini bukanlah seorang Asy'ari, mereka kembali menuntut ilmu darinya. Ya, dari situ dia ambil suatu faedah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, bahwa tidak selayaknya bagimu untuk bermajelis dan mengambil ilmu dari seorang ahli bid'ah, seperti seorang Asy'ari atau sejenisnya. Wallahu a'lam bishawab. Di zaman sekarang ini banyak ini kurang jelas ya tulisannya. Banyak orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Lalu bagaimana caranya kita membedakan antara seorang ahli bid'ah dengan seorang ahlus sunnah wal jamaah? Ya, tentunya bagi seorang awam, obat yang paling mujarab bagi mereka adalah bertanya kepada ahli ilmu. Tentang masalah-masalah agama yang samar bagi mereka. Misalnya si fulan, apa manhaj si fulan ini? Saya ingin menuntut ilmu dari si fulan. Saya ingin belajar di lembaga yang dibina atau dipimpin oleh si fulan. Siapa si fulan ini? Apakah dia dikenal sebagai seorang yang bermanhaj salaf atau berakidah salaf, bermanhaj salaf, berada di atas manhaj salaf atau tidak? Karena ahlus sunnah wal jamaah
satu sama lainnya pasti saling mengenal. Mereka berada di atas sunnah dan mereka bersatu di atasnya. Ya, mereka bersatu di atas, maka dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Karena mereka bersatu di atas sunnah tersebut, di atas manhaj tersebut. Ya, ahlus sunnah itu jelas dan terang. Ya, mereka akan saling berhubungan satu sama lain. Ya, jadi kalau kita ragu, maka tinggalkanlah yang meragukan kepada yang tidak meragukan sampai jelas masalahnya. Sampai jelas perkaranya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir, mohon dijelaskan definisi sunnah dan bid'ah. Karena setahu ana bahwa sunnah itu apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapat apa-apa. Nah, ini sunnah dalam ibadah, dalam di dalam pengertian fikih. Sunnah itu seperti itu, ya. Sunnah adalah satu yang dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa, ya. Yaitu dalam pengertian ilmu fikih. Sunnah yang kita maksud sini adalah lawan dari bid'ah, ya. Sunnah yang kita maksud sini adalah lawan dari bid'ah, yaitu pokok-pokok, ya, usuluddin, perkara-perkara usuluddin yang dijadikan sebagai pembeda ataupun kita katakan garis pembeda antara seorang ahlus sunnah dan seorang ahli bid'ah. Jadi bid'ah, sunnah yang kita maksud di sini adalah lawan dari kata bid'ah, lawan dari kata bid'ah, yaitu urusan-urusan agama kita, usuluddin, perkara-perkara usuluddin. Nah, itulah yang kita maksud dengan sunnah di sini. Mungkin penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh para ustaz di sini, ya, Ustaz Mizan dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, itulah dia mungkin pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum muslimin innahu huwal ghafur